Edward. Ini dia atau Bu Mariati kelas 10 IPS 23. Bu Mariati. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi, Pak. Oke. Sehat semuanya? Pak. Sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar matematika wajib. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah program linear. Ini materi yang lanjutan dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kalian bicara tentang grafik, sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Nah, hari ini kita akan banyak berbicara tentang soal cerita. Soal cerita. Oke, pastikan kalian sudah menyiapkan perlengkapan belajarnya. Sudah, Pak. Sambil menunggu teman-temannya yang lain untuk hadir. Ya, Pak. Jadi kita sama timnya itu perasian nanti. Aku nanti nak kalau mau putih. Jadi ayu ya lu ketun. Oh jadi urus puji kemeng butang rasakan. Nah, awang dia puji nah kemeng dia. Dulu kira-kira. Jadi maksudku, tapi mau dia tahu nggak mereka ini? Aku beri saran nih, sesuai dengan fungsi itu. Dia masalah ini apa? Dia masalah kayak ini apa? Dulu ya, dulu panggilnya intinya mengolah. Ya kalau. Berarti yang menakutkan. Oke, ini pesertanya sudah lumayan banyak. Kita mulai dulu. Sebelum mulai, silahkan Yoga pimpin doa. Yoga, pimpin doanya. Berdoa dulu Yoga. Halo Yoga. Yoga. Pimpin doa Yoga sebelum belajar. Berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan Kristen kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Itu salah satu audio dari Yoga atau Trihaldi dimatikan aja ya. Audionya di leave aja. Supaya tidak menyebabkan feedback seperti itu. Pak. Ya, silakan. Ini bisa satu HP lah, Pak. Gabung, Pak. Satu HP nggak apa-apa, satu aja. Keluar saya Pak lah. Iya, silakan. Aku ini memberi saran aja. Lihat orang kita anggota tuh yang pertama emergensinya, keperluannya. Kemudian yang kedua berarti supaya merata. Oke, saya share screen langsung. Untuk pembelajaran hari ini, saya ulangi lagi. Hari ini kita akan bahas tentang program linear, di mana program linear ini nanti sebenarnya banyak berbicara tentang soal cerita.
Saya langsung fokus ke latihan soalnya aja ya, bagaimana pemecahan masalah dari nanti beberapa soal yang akan kalian hadapi di program linear. Yang pertama, ini nanti kalau di program linear kalian akan diminta untuk menentukan nilai minimum atau maksimum. Nilai minimum atau maksimum dari suatu grafik. Dari suatu grafik yang sudah ditentukan fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuan yang dimaksud itu berbentuk seperti ini. Ini fungsi tujuan. Nah, sekarang ketika kita diminta untuk menentukan nilai maksimumnya, nah apa yang harus kita lakukan? Di sini yang diketahui itu adalah sebuah grafik berbentuk seperti ini. Nah, di grafik ini kita juga sudah pernah belajar kemarin tentang daerah penyelesaiannya seperti apa, kemudian di situ cara menentukan pertidaksamaannya itu seperti apa, itu kita sudah pelajari. Nah, sekarang gini. Ini grafiknya sudah ditentukan daerah penyelesaiannya berbentuk seperti ini. Nah, untuk menentukan nilai maksimum suatu daerah penyelesaian seperti ini, maka ada beberapa cara yang bisa digunakan. Tapi di sini saya akan fokuskan dengan cara uji titik pojok langsung aja. Uji titik pojok. Apa yang dimaksud dengan uji titik pojok? Uji titik pojok itu artinya kita akan mensubstitusikan nanti nilai X dan nilai Y yang kita dapatkan dari titik pojok. Titik pojok yang dimaksud, kalian bisa perhatikan di sini. Ini bentuk daerah penyelesaiannya adalah segi 4. Titik pojok yang dimaksud itu adalah titik sudutnya. Nih. Nih. Ini. Dan ini. Itu ada 4 titik pojoknya. Maka di situ nanti untuk menentukan nilai maksimum, kita akan mensubstitusikan titik-titik pojok itu ke fungsi tujuannya. Yang mana yang dia hasilnya paling besar, maka itulah yang dimaksud sebagai nilai maksimum. Nah, pertanyaannya sekarang, berapakah titik pojok masing-masingnya? Berapa titik pojok masing-masingnya? Tentu saja kalian sudah belajar tentang cara menentukan titik koordinat ya. Cara menentukan titik koordinat kalian sudah pelajari. Nah, tapi di sini ada beberapa trik yang bisa kalian gunakan untuk menentukan di mana letak titik pojok yang seharusnya menjadi nilai maksimum atau nilai minimum. Triknya adalah gini, nilai maksimum itu biasanya dia akan selalu terdapat di titik yang paling jauh dari 0,0. 0,0 itu berada di sini. Manakah titik terjauh dari 0,0? Apakah titik 2,2? 2,2. Ini 2,0 atau 0,2 atau 6,0 atau yang di sini yang belum diketahui ini. Kira-kira di mana kalau menurut kalian? Petunjuknya tadi adalah nilai maksimum itu berada di titik pojok paling jauh dari titik 0,0. Kalau 0,0 ada di sini, maka kemungkinan dia di mana? Nilai maksimum apa? Titik pojok yang dimaksud itu. Rehan tahu? Mana yang paling jauh? 6, Pak. Iya. Kita menyebutkannya di situ adalah 6,0 ya. Setiap titik koordinat yang tepat berada di sumbu X, itu pasti nanti angka belakangnya 0. Tapi kalau titik yang ada di sumbu Y, maka di situ nanti angka depannya yang 0. Nah, di sini kita membacanya walaupun tadi di soal awalnya cuma ada angka 6, tapi di situ kita harus tahu bahwa pasangannya adalah 0, sehingga titik koordinatnya adalah 6,0. Nah, di sini titik koordinat itu selalu berbentuk X, Y. Selalu berbentuk X, Y. Depannya itu angka X, belakangnya itu untuk Y-nya. Maka titik ini tinggal kita substitusikan ke sini untuk menggantikan posisi X dan Y-nya. Tinggal gantikan posisi X dan Y-nya. Maka di sini kita cuma tinggal masukkan. Jadinya karena X-nya tadi 6, Y-nya 0, berarti kita masukkan 6 kali 6 dikurang 10 kali Y-nya itu adalah 0. Jadi ini kita kali ya. Nah,
6 kali 6, 36, dikurang 10 kali 0, 0. Jawabannya berarti 36 dikurang 0. 36. Maka jawabannya adalah yang B. Seperti itu caranya. Itu untuk menentukan nilai maksimumnya. Bagaimana jika yang diminta minimum? Kalau yang diminta minimum, maka di situ titik yang kita uji adalah titik yang paling dekat dengan 0,0. Di sini titik yang paling dekat dengan 0,0 itu ada dua. Ada 0,2, ada 2,0. Manakah yang akan kita substitusikan? Di situ karena dia sama jaraknya, sebaiknya kita uji dua-duanya. Jika minimum yang diminta. Maka di sini kita masukkan f x, y-nya tadi kan itu kan 6x dikurang 10 ya. 10y. Maka kita uji dua-duanya. Yang pertama adalah di situ 2,0. Kita tulis 2,0 seperti ini. Maka di sini jadinya x-nya diganti 2, y-nya diganti dengan 0. Nah, sehingga kita dapatkan ini adalah 12 kurang 0. Berarti 12. Nah, ini belum tentu ya ini jawabannya, kita cek. F 0,2. Ternyata kalau F 0,2 itu jadinya 6 kali 0 dikurang dengan 10 dikali dengan 2. Sehingga jadinya ini kan 6 kali 0 itu 0 dikurang 20. Ini jadinya negatif 20. Mana yang lebih kecil? Antara 12 sama negatif 20. Mana yang lebih kecil? Negatif 20. Negatif 20. Maka di situ negatif 20 lah yang akan menjadi nilai minimumnya. Jadi intinya adalah kalau minimum berarti cari yang paling kecil, kalau maksimum cari yang paling besar. Begitu. Kalau secara prosedur normal sebenarnya kita harus menguji semua titik ini ya. Semua titiknya ada 4 di situ, seharusnya kita uji semua. Tapi di sini supaya tidak terlalu panjang caranya, saya berikan tadi petunjuknya adalah kalau cari maksimum, cari titik yang paling jauh dari 0,0. Kalau cari yang minimum, maka cari titik yang paling dekat dengan 0,0. Begitu. Jadi nilai maksimum berarti dia mencari yang paling besar angkanya. Kalau nilai minimum berarti cari yang paling kecil hasilnya. Oke. Itu untuk fungsi tujuan atau dikenal dengan fungsi objektif. Ini nama lainnya adalah fungsi objektif. Oke. Bagi yang belum sempat mencatat, tidak apa-apa. Ini akan saya upload ke YouTube. Nanti di YouTube kalian bisa pause. Selanjutnya, nah ini dia. Di sini ada soal yang sejenis. Bagaimana kalau misalnya diminta seperti ini soalnya? Nah, ini yang diminta adalah nilai minimum, tapi di sini nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya sama sekali. Tapi yang diminta nilai minimum. Bagaimanakah cara kita menyelesaikan soal yang jenis seperti ini? Nilai minimum dari f, x, y sama dengan 4x tambah 10y. Ini fungsi tujuannya sudah ya. Tapi kalau soal yang pertama tadi itu diketahui grafiknya langsung, daerah penyelesaiannya sudah ada, cuma tinggal uji titik pojok langsung. Kalau yang ini belum ada. Tapi kita sudah belajar di materi sebelumnya bahwa kalau kita menemukan bentuk pertidaksamaan seperti ini, kita itu bisa membuat daerah penyelesaiannya. Kita bisa membuat daerah penyelesaiannya. Bagaimana caranya? Mungkin masih ingat, di sini kita hanya perlu cari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y-nya. Nah, untuk mencari titik potong sumbu X, maka di sini Y-nya kita anggap 0. X-nya
Berarti sama dan berapa? Ini berarti kita anggap 0 nih. Nah, langsung aja berarti untuk mencari titik potong sumbu Y-nya. Titik potong sumbu X-nya. Berarti tinggal 6 dibagi dengan 1. Karena X-nya di situ nggak ada angka depannya, berarti di sini dianggap 1. Maka di sini jadinya 6 saja. Kalau mau mencari titik potong sumbu Y, maka di sini tinggal kita bagi 6 dibagi dengan 2. Maka dapatnya 3. Seperti itu. Nah, sekarang kita dapatkan satu buah grafik nanti dari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y ini. Kemudian, yang ini lagi, kita cari titik potong sumbu X-nya apa. Titik potong sumbu X-nya berarti 6-nya dibagi dengan 2. Berarti 6 bagi 2 itu sama dengan 3. Kemudian, Y-nya kita dapat dengan cara langsung. Karena di sini angkanya depannya 1, aman. Berarti nggak ada yang perlu dibagi. Sebenarnya ini jadinya 6 saja. Sekarang kita buat grafiknya di dalam satu sumbu koordinat. Yang pertama di sini untuk yang X plus 2Y. Oke, ini sumbu X, ini sumbu Y. Di sini angkanya 6 sama 3 ya, 6 sama 3. Oh, berarti kita buat X-nya lebih panjang. Nah, di sini anggap aja ini 6, ini 3 seperti ini. Karena dia pakai kurang dari, berarti daerah penyelesaiannya ada di kiri. Nah, ada di kiri. Seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk grafik yang 2X plus Y lebih dari sama dengan 6. Maka di sini dia X-nya 3, Y-nya 6. Kita buat lebih panjang Y-nya daripada X-nya. Nah, kita buat seperti itu. Ini 3, ini 6. Anggap aja seperti itu. Nah, katanya dia lebih dari. Oh, berarti daerah yang diarsir adalah yang di kanan. Dari situ kita tahu daerah penyelesaiannya sebelah mana. Kalau dia bilang Y lebih dari sama dengan 0, berarti di sini nanti jawabannya pasti berada di kuadran 1 yang di atas. Sehingga kita bisa lihat di sini daerah penyelesaiannya itu dibatasi oleh sumbu X itu sendiri. Karena ini adalah Y lebih dari 0, ini maksudnya adalah sumbu X. Lebih dari sama dengan 0 itu adalah sumbu X. Berarti daerah arsirannya ke atas. Coba perhatikan mana daerah yang diarsir sampai berkali-kali. Ada yang tahu daerah yang diarsir sampai berkali-kali yang mana? Yang bentuknya apa dia? Yang diarsir sampai berkali-kali? Ini ya. Daerahnya berbentuk segitiga. Tuh. Itulah daerah penyelesaiannya. Sekarang kita sudah punya grafiknya. Nah, sekarang kan yang diminta itu adalah nilai minimumnya ya, nilai minimum. Seperti yang saya katakan tadi, nilai minimum itu adalah nilai yang paling kecil. Cara mendapatkannya ketika kita sudah mendapatkan bentuk daerah penyelesaiannya, di situ kita tinggal cek di titik pojok yang paling dekat dengan 0,0. Cari yang paling dekat dengan 0,0. Titik manakah yang paling dekat dengan 0,0? Rehan bisa jawab? Titik yang mana itu? Bisa membaca titik koordinatnya? Titik yang dekat 0,0 kan berarti yang di sini atau di sini. Kalau 6 yang di sini nggak usah dipakai, karena dia jauh banget dari 0,0. 0,0 kan ada di titik potong sini. Sehingga di sini kita fokuskan ke titik yang saya tebalin. Nah, di situ ada di bawahnya 3,0
Yang ini titik potongnya kan perlu dicek juga ya, karena dia itu juga kelihatannya deket sama 0,0. Maka harus kita cari. Wah, di sini kan nggak ada angkanya nih. Berapa nih angkanya? Nah, cara mendapatkan titik potongnya ini kalau belum diketahui, itu adalah dengan cara mengeliminasi dua pertidaksamaan itu. Kita eliminasi. Jadi di sini kan tadi kita punya X ditambah 2Y. Ini kita tulis dalam bentuk sama dengan aja, karena kita mau eliminasi. Yang kedua adalah 2X plus Y sama dengan 6. Kemudian yang ini nanti tinggal kita samakan aja koefisiennya. Misal saya mau samakan koefisien Y-nya. Maka yang di bawah ini saya kalikan dengan kebalikan yang di atas. 2. Yang di atas berarti kali dengan kebalikan yang di bawah itu. Kali 1. Maka persamaan ini akan berubah. Semuanya kan saya kali dengan 1 yang di atas. Yang di bawah semuanya saya kali 2. Sehingga ini berbentuk X plus 2Y sama dengan 6, yang di bawahnya itu jadinya 4X plus 2Y sama dengan 12. Akhirnya saya kurangin, 6 kurang 12 itu min 6, 2Y kurang 2Y habis, ini jadinya min 3X. Nah, kemudian tinggal kita cari nilai X-nya. X itu berarti sama dengan minus 6 dibagi minus 3. Berarti X-nya sama dengan 2. Dapat. Oh, di sini berarti titik koordinatnya adalah 2. Nah, pasangan Y-nya gimana cara dapetinnya? Y itu bisa didapat dengan cara mensubstitusi X sama dengan 2 ini ke salah satu persamaan yang ada di atas. Saya pilih substitusikan ke atasnya aja. Tapi boleh pilih yang di bawah ya. Kalau saya pakai yang di atas, maka di situ X-nya tinggal saya ganti dengan angka 2 menjadi 2 ditambah dengan 2Y sama dengan 6. 2-nya saya pindah ke kanan sana, berarti jadinya 2Y sama dengan 6 dikurang 2. Berarti 2Y itu sama dengan 4. Maka Y-nya sama dengan 4 dibagi 2. Maka dapatnya 2. Sekarang dapat deh. Titik koordinatnya ternyata 2,2. Sekarang terakhir, kita sudah punya 2 titik pojok yang lengkap. Tinggal kita substitusikan dengan cara yang sama seperti soal yang paling awal tadi. Kita tinggal substitusikan 2 titik koordinat ini ke fungsi objektifnya. Terus kita hitung, nanti manakah yang angkanya lebih kecil, maka itulah jawabannya. Nah, misal kita mulai dari yang 3,0. Ini dikatakan sebagai uji titik pojok. Yang pertama, F dalam kurung 3,0. Maka X yang di sini tinggal kita ganti dengan 3, berarti jadi 4 dikalikan dengan 3, ditambah. Nah, ini Y yang ada di sini kita ganti dengan angka 0. Berarti jadinya 10 dikali 0. Kalau sudah ini berarti jadinya 12 tambah 0 berarti 12. Kita dapat 12. Kemudian kita cek yang sebelahnya lagi. 2,2. Berarti di sini F dalam kurung 2,2. Ini berarti jadinya 4 dalam kurung 2. Ini X-nya diganti 2. Kemudian ditambah dengan Y yang di sini diganti dengan 2. Berarti 10 dikalikan 2. Maka ini jadinya 8 tambah 20. Ternyata 28. Wah, kita bandingkan. Di sini ada angka 28 sama 12. Maka yang menjadi minimum yang mana? Pak. 12, betul. Jawabannya adalah 12. Seperti itu caranya. Jadi nggak perlu bingung ketika dapat soal yang seperti ini. Nanti kalian tinggal tonton lagi supaya kalian tahu urutannya gimana, cara penulisannya gimana. Oke.
Untuk memaksimalkan waktu, kita lanjut lagi. Sekarang kita ke soal bentuk soal cerita. Seperti yang saya katakan di awal tadi, ini sebenarnya nanti soalnya banyak bercerita. Contoh, nomor 8. Ini panjang banget ceritanya. Ceritanya sebuah agen buah akan mendistribusikan 80 ton buah dari gudang ke pedagang buah. Untuk keperluan tersebut, ia menyewa 2 jenis truk. Truk jenis 1 itu kapasitasnya 4 ton. Tapi untuk truk jenis 2, kapasitasnya cuma 3 ton. Nah, jadi distributornya itu cuma dapat, ada kata kunci di sini, distributornya hanya dapat menyewa truk 24 kali. Itu artinya kemampuannya terbatas. Distributor ini kemampuannya terbatas. Begitu juga di sini untuk kemampuan truknya. Kapasitasnya katanya kan terbatas hanya 4 ton untuk jenis 1, jenis 2 itu hanya 3 ton. Nah, sekarang pertanyaannya, jika distributor itu mau menyewa X truk, maksudnya berarti banyak truk jenis 1 itu dimisalkan sebagai X, terus jenis 2 itu nanti dimisalkan sebagai Y, maka model matematika yang sesuai dengan permasalahan tersebut itu seperti apa? Kita lihat pelan-pelan aja yang ini. Karena ketika kalian sudah bisa membuat model matematikanya, maka tinggal mengerjakan soal yang sejenis seperti yang tadi lagi. Jadi kalau di soal cerita ini dia bentuk soal aljabarnya seperti ini itu masih dirahasiakan. Jadi itu yang harus kalian buat dulu untuk bisa menyelesaikan soal cerita ini. Nah, sekarang kita akan membuat model matematikanya pertama berdasarkan truknya dulu. Berdasarkan banyak truknya dulu. Tadi truk jenis 1 itu dimisalkan sebagai X. Truk jenis 2 itu dimisalkan sebagai Y. Terus katanya distributor ini hanya dapat menyewa truk sebanyak 24. Itu artinya apa? Kalau truk jenis 1 X ditambah dengan truk jenis 2 itu Y, maka nanti karena kemampuan si distributor ini terbatas, hanya dapat katanya berarti kan dia maksimal. Maksimal, hanya dapat menyewa truk sebanyak 24 kali. Karena itu maksimal kemampuannya itu hanya 24 kali, maka kita buatlah tanda di sini penghubungnya pakai kurang dari 24. Seperti itu. Dia pakai kurang dari sama dengan itu kalau dia kemampuannya terbatas atau persediaannya terbatas. Jadi dia kemampuan maksimalnya hanya 24 kali. Maka kita dapat satu buah persamaan pertama. Persamaan kedua itu berdasarkan kapasitasnya. Truk jenis 1 tadi katanya kapasitasnya 4 ton. Truk jenis 2 kapasitasnya 3 ton. Itu artinya berarti kalau truk jenis 1 kita anggap X, berarti tinggal kita tulis 4 kali banyak truk jenis 1 ditambah dengan 3 ton truk jenis 2 berarti 3Y. Tadi kan yang mau didistribusikan itu nanti adalah 80 ton buah. Nah, berarti di sini karena dia kan maksimal 80 ton saja, pakai kurang dari sama dengan 80. Maka dari sini kita udah bisa menentukan jawabannya yang mana. Terus ada pelengkap di sini, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Maksudnya apa yang di sini? Nah, jadi kan di sini X tadi itu kan menunjukkan banyaknya truk yang mau disewa. X lebih dari sama dengan 0 itu menandakan bahwa angka X dan Y itu tidak mungkin negatif. Tidak mungkin negatif. Karena di sini kan ceritanya X itu kan menunjukkan banyaknya truknya. Jadi dia tidak mungkin negatif. Kalau begitu berarti
X, itu nanti kita gunakan tanda lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau soal cerita ini bercerita tentang sebuah pengukuran, menunjukkan kuantitas atau banyaknya sebuah benda, itu kan dia tidak mungkin negatif. Maka akan selalu ditandai dengan tanda lebih dari di masing-masing X dan Y-nya itu. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan, tinggal melihat kepilihan jawaban mana yang sesuai dengan yang sudah kita dapatkan ini. Coba perhatikan, mana jawaban yang sesuai, A, B, C, D, atau E. Perhatikan dengan teliti, manakah jawaban yang benar? Ayo Han, yang mana ya Han? Oh, Yang A, betul sekali. Jawabannya yang A untuk yang ini. Begitu. Jadi kita harus membuat pertidaksamaannya dulu. Ini kan dia cuma minta bentuk pertidaksamaannya doang ya, belum sampai ke tahap menyelesaikan pertidaksamaannya. Kalau yang sebelumnya tadi dia sudah ada pertidaksamaan seperti ini, kita diminta untuk menentukan nilai maksimum atau minimumnya. Oke, yang ini kita lewati. Nah, yang ini. Kita lihat nomor 10. Perhatikan nomor 10. Ini agak ngeblur. Tapi terbaca aja kayaknya. Seorang peternak berencana memelihara kambing dan sapi. Ia memiliki kandang tidak lebih dari 8. Ingat, kandangnya terbatas berarti ya. Tidak lebih dari berarti dia nanti pasti dihubungkan oleh tanda kurang dari sama dengan. Karena dia punya maksimal kandang itu hanya 8 saja. Nah, dari situ aja sudah ketahuan sih sebenarnya. Kita langsung bisa bikin bentuk pertidaksamaannya itu untuk kalimat yang ini. Nah, dari katanya seorang peternak itu mau memelihara kambing dan sapi. Nah, ini dari sini aja kita udah buat pertidaksamaannya menjadi X ditambah Y. Nah, berarti pasti kurang dari sama dengan 8. Berdasarkan banyak kandangnya. Yang kedua adalah di sini kalimatnya, coba lihat, setiap kandang dapat menampung 15 ekor kambing dan 6 ekor sapi. Nah, berarti dari sini kita bisa buat pertidaksamaannya di sini berdasarkan banyak kapasitasnya ya. Kapasitas dari tiap kandang dikatakan setiap kandang dapat menampung 15 ekor kambing dan 6 ekor sapi. Nah, di sini pertanyaannya, jika jumlah ternak yang akan dipelihara itu tidak lebih dari 100 ekor. Nah, kan ada kata-kata tidak lebih dari. Oh, berarti sudah pasti dia akan pakai tanda kurang dari sama dengan lagi. Nah, maka di situ kita bisa bikin pertidaksamaan yang kedua itu berdasarkan banyaknya kapasitas daya tampungnya itu. Berarti yang pertama 15 ekor kambing berarti 15 X ditambah dengan 6 ekor sapi berarti 6 Y. Kurang dari sama dengan 100. Nah, kemudian untuk pelengkap soalnya di sini karena dia X dan Y itu menunjukkan banyaknya kandang. Kalau banyaknya kandang kan nggak mungkin negatif. Mungkin nggak kita mengatakan banyaknya kandang itu misalnya negatif 3 misalnya kayak gitu kan nggak mungkin. Maka di sini pasti ada tanda tambahan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini untuk menunjukkan bahwa banyaknya kandang itu tidak mungkin negatif. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang mana nih? Erik, yang mana ini jawabannya, Erik? A, B, C, D, atau E? Yang sudah dibayar. Yang mana, Rik, jawabannya, Rik? Erik lagi di perjalanan. Yang mana jawabannya, Han?
B. Yang yakin yang B? D, Pak, D. 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 Yang mana? D, D, D. Pak. D. Yang B perhatikan Han, di situ B itu D. 6X. D, Pak, D, D. Pak. D, Pak, D. Jawaban D, yang Pak. benar adalah yang D. D. Eh, Yang D ya, perhatikan baik-baik. Di situ 15X plus 6Y. Nah, hati-hati angkanya, jangan sampai ketukar. Cewek itu sama. Terus kali. Bahasa Dayak, Pak. Oke, sudah yang untuk yang ini. Hati-hati dengan angkanya, jangan sampai ketukar-tukar. Oke, nah untuk yang berikutnya. Mana ya? Baiklah, untuk yang berikutnya nanti akan saya sharekan tugas sebagai bahan latihan kalian. Untuk yang sesuai dengan apa yang kita bahas hari ini. Soalnya akan saya share di grup. Jadi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Tadi kita ada bahas tentang fungsi objektif, cara menentukan nilai maksimum dan minimum dengan menggunakan uji titik pojok, sama membuat model matematika. Nah, video ini nanti akan bisa kalian akses lagi untuk mengingatkan kalian kembali apa yang kita bahas hari ini di channel YouTube saya. Nanti linknya akan saya share bersamaan dengan tugasnya. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir. Bisa on video semuanya. Untuk dokumentasi kita foto dulu. Silahkan. Erik, silahkan. Aldo, silahkan on video. Oke, Aldo. Adit, silahkan on video, Adit. Adit. On video. Lukman, silahkan on video, Lukman. Oke. Baik. Sudah siap dengan posenya masing-masing? Oke. Silahkan, foto bebas nggak apa-apa. 3, 2, 1. Oke, sip. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Saya cukupkan sekian. Saya tutup. Assalamualaikum. Silahkan melanjutkan aktivitas. Ya. Sudah. Fotonya sudah.